selama ini kamu diam-diam aja? Ini kan mulai bulan Oktober 2025. Kenapa kau diam saja? Coba dari awal diakui malah banyak yang simpati. Sekarang sudah terlambat. Elvirsya. Elvirsya ini benar nih. Kenapa tidak dari awal? Oh iya itu anak saya, mohon maaf ya, malah enak. Sekarang ini saya sudah baca autobiografi. Anak pertamanya itu Aisyah. Aisyah siapa gitu loh namanya itu. Artinya apa? Artinya Reza itu nggak ada, karena Reza itu anak pertama. Menurut pendapat saya ya, kalau ada anak lain saya nggak tahu. Teman-teman kan pada ngabar-ngabarin gitu, tapi menurut saya Reza itu anak pertama. Udah itu aja. Kalau Reza anak pertama artinya apa? Si pihak perempuan anak kedua. Gitu kan? Ya enggak? Awalnya Allah masih baik menutup semua aibnya Denada. Tapi setelah Dena merubah ciptaannya, Allah murka. Ini ya mungkin ya, ini ya. Teman-teman aku tuh dari dulu ya, mohon maaf teman-teman, aku cerita dulu, ini ada bilang murka-murka, aku takut. Aku ngaku aja ya, aku dari dulu, dari mudaku ya begini ini. Saya juga kaget kenapa tua-tua jadi begini. Gitu loh. Aku ndak pernah mengganti-ganti wajah ya. Nggak pernah ganti-ganti wajah, cuman ya susah lihat-lihat kok semakin tua, jadi saya bodoh amat lah gitu. Bapaknya Tessa, bapaknya Reza siapa bang? Kalau saya ya, kalau saya menyatakan bahwa itu Tengku Rian, karena yang pacaran di tahun itu adalah Tengku Rian, dan Tengku Rian itu keluar kalau memang bukan Tengku Rian, itu aja baru jantan namanya. Ngapain repot-repot sembunyi-sembunyi? Kan muncul aja bahwa itu bukan anakku misalnya, kan begitu. Seorang ibu kok nggak punya hati, ingat di nada karma. Saya sudah ingatkan sebenarnya teman-teman. Ya, teman-teman, ini mau tak ini dulu ya, tak tayangkan dulu ya. Teman-teman tap-tap layar aja. Soalnya semua ini sudah dikasih. Tidak pernah nganggap Reza itu bukan anak, itu enggak. Ini teman-teman ya, ini kemarin dia mengatakan bahwa semua sudah dikasih dan Denada itu menganggap Reza itu anak. Bagaimana bisa kalau menganggap anak? Dia itu menjadi anak ke, ke berapa gitu kan, anak pertamanya itu si perempuan itu. Coba dilihatlah, dilihat jejak digitalnya, silakan dilihat jejak digitalnya. Nggak ada. Jadi ini parah ini kalau dibilang ini, dia bilang di harta sudah cukup, sekolah cukup, sudah diakui. Kapan diakuinya? Wah ini Reza itu masih anaknya Pak D-nya. Wong Reza itu manggil Dinada itu Mbak. Di mana diakuinya? Kapan? Ngawur ini, ya. Ngawur ini. Jangan mentang-mentang tanda tangan, terus bayaran, terus ngomong seenaknya gitu, nggak bisa gitu juga. Saya juga ikut nggak ini ya. Ini teman-teman kalau mau naik di tapping dulu ya, karena aku nggak tahu siapa Anda, jangan-jangan nanti Denada atau apa kan, tapping dulu ya. Karena banyak yang mau naik, mohon maaf, tapping dulu ya. Lantas ada gugatan ini kan ya juga gimana? Aksi tegas sebagian masyarakat Indonesia Nih, yang meminta adanya pemboikotan terhadap Denada tentunya sampai pula ke telinga kuasa hukum pihak seberang. Melalui sambungan telewicara dengan tim Cumi-Cumi, Andika Megista selaku kuasa hukum Reza Rizky Rosano lantas memberikan tanggapan mengenai semua perdebatan sengit yang terjadi di Jagat Maya pasca dilayangkannya gugatan ini. Lantas, seperti apakah pihak kuasa hukum Reza menanggapi desakan boikot untuk... nih suara Reza ya. Coba tuh sama Sela, kamu kirimi saya, kamu yang mana itu judulnya, aku lupa. Ini kan cuma tulisan-tulisan doang. Jangan begitu kalau ngirim tuh videonya, habis ngirim videonya baru ada judulnya di situ Reza. Reza, Sela, maaf salah.
Itu ya teman-teman ya, kita dengerin dulu bagaimana tanggapan dari penasihat hukum Resa. YouTube tuh ada orangnya, jangan hanya HTTP ewek saya nggak tahu. Nanti dikirim aja ke saya, sepil pengacara. Aku nggak bisa nyepil kalau aku tampakkan itu pelanggaran. Tapi kalau sedikit boleh ya. Denada. Wah, itu saya kurang tahu itu, Mbak. Jadi public figure ini kan memang rentan ya. Harus bisa memberikan contoh-contoh yang baik mungkin. Kalau ada seruan atau ada video atau apa, ini kan Allah alam ya, itu kan kita nggak ngerti. Jadi pertanyaan saya begini, belum tepatnya ini dalam hal apa yang pertama. Yang kedua, ingat dia ini seorang public figure yang setiap gerak-geriknya itu dikontrol oleh orang se-Indonesia yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, di satu sisi banyak yang berbicara dia memperjuangkan nasib anaknya hingga habis-habisan, tapi di satu sisi dia melupakan tanggung jawabnya sebagai ibu dan menelantarkan anak tersebut. Nah teman-teman, di satu sisi dia memperjuangkan anaknya sampai habis-habisan, tapi di sisi yang lain dia menelantarkan anaknya. Artinya apa? Dari sini saya bisa baca. Di sisi lain dengan si Aisyah itu dia berjuang tuh, ya nggak teman-teman ya? Ini interaktif loh teman-teman. Teman-teman boleh baca ya. Ini interaktif. Jadi di sisi lain dia habis-habisan, di satu sisi justru anak ini merasa dibuang. Nah itu yang jadi masalah teman-teman. Kita dengarkan ya. Tapi teman-teman jangan nangis lah. Saya nggak suka kalau teman-teman nangis. Jangan nangis. Nah, dia memoles dirinya seakan-akan ibu peri yang mau memperjuangkan. Tapi di satu sisi dia ini membiarkan kegaduhan ini berlarut-larut. Nah, pertanyaan saya, apakah sudah benar tindakan ini? Introducing ClickUp Super Agents, the Oh world's iya, first iya AI sama agents itu, that sama. natively collaborate with humans. Ini iklan itu bukan saya teman-teman ya. Di sisi lain, keras tanggapan publik terhadap sosok Denada ikut menuai komentar dari Karen Delano yang tak hanya rekan kerja dalam sebuah ajang pencarian bakat di salah satu stasiun televisi swasta, tetapi juga sahabat dekat dari sang selebritis. Ketika ditemui awak media, Karen Delano memang enggan berkomentar banyak tentang perkara yang kini membelenggu Denada. Ia pun tak mempersalahkan bila sebagian publik memilih menyuarakan desakan boykot. Loh, publik mengirimkan desakan boykot. Ini ada Marcoko. Ini kalau ada namanya saya baca ya, Marcoko ya. Bang, apa nggak dosa menutup pintu maaf? Maksudnya nanya sama aku. Loh aku kira ya Ustadz, mukaku ini memang muka Ustadz apa? Kalau masalah dosa dan tidak itu jangan tanya sama saya. Marcoko. Oh ini maksudnya judul ini toh. Gini loh, sudah dimediasi. Mediasi sudah. 3 kali mediasi. Nek wis ra gelem ya ditutup toh pintu maafnya. Gitu. Jangan tanyakan kepada saya kalau masalah dosa. Ya. Aku pun banyak dosa, saya akui itu. Jangan tanyakan saya kalau masalah dosa. Aku ini mencoba untuk berbuat baik. Gitu ya. Biar dosa-dosaku masa lalu tuh hilang. Malah takon dosa ya, aku wedi malah dosa ya, wah sampean wah. Jangan. Tolong teman-teman jangan tanya dosa, jangan tanya musibah. Ya Allah, tolong. Loh, Semua orang kamu di berdosa atas di toh. sini. Kok pada aku dibas Bang Zi. Enggak, soalnya aku mau ning isor sampai jebule ning dhuwur gak ngerti aku. Ngomongin dosa. Loh iya memang. Jangan ngomongin Jujur dosa, saja, guys. jujur saja janganlah cerita dosa kepadaku, jangan cerita kesalahan, jangan bercerita masa lalu, jangan. Aku tuh menyadari itu. Nah, sampai cerita dosa ini aku langsung merinding semua terus piye tutup ki liftnya ini.
Ya, oke ya, kita dengarkan dulu ini ya. Ini aku begini tuh sebenarnya menghapuskan dosa. Lu sampean kok malah ungkit-ungkit dosa. Jur. Sabar ya teman-teman ya. Namun di balik itu semua, Karen Delano juga berharap publik untuk tidak menghakimi dan terburu-buru menyalahkan Denada. Kita hidup di dunia dan zaman yang sangat berbeda, yang kayaknya semua orang bisa berbicara terus social media. Karen Delano itu ini temannya ini. Tapi aku ngelihat ini di sini ada ini ya, ada Denada ya. Saya nggak bisa sepil ya teman-teman ya, pelanggaran. Agak kurusan gitu ya, agak gimana ya, persis inilah ya. Saya rasa Denada itu merasa malu. Saya setuju dengan pendapat Anda, Bu Siti. Halo Bu Siti, saya setuju dengan pendapat Anda. Seorang wanita, cobalah teman-teman, aku ada lagu itu. Di sana, tunggu. Di sana tempat lahir beta. Nah, maksudnya di sana itu tempat lahir beta. Dilahirkan, lalu dibuang. Nah, itu di situ. Pelindung, la, itu pokoknya gitulah. Itu kan ada lagunya itu. Kalau di sana tempat lahir beta, berarti si Resa itu bilang, di sana tempat lahir beta. Di sana aku dibuang. Ya begitulah ceritanya lah. Kita dengerin aja dulu ya teman-teman ya. Ya apapun yang mereka mau utarakan ya itu haknya mereka ya. Maksudnya kalau dibilang sebagai teman, sebagai sahabat sedih, ya sedih. Tapi tentunya mungkin banyak yang ya sekarang ini kan semua hanya persepsi. Bukan persepsi Pak, kalau sudah begini. Memang ini pandangan dari masyarakat. Tapi ketika pandangan masyarakat sudah meluas, Denada keluar menjelaskan. Sudah ada penjelasan ini teman-teman, sudah ada ya penjelasan ini ya. Penjelasannya ini sudah benar nih ya. Denada akhirnya akui Resa anak kandung. Garis bawahi sudah itu. Kalau akhirnya artinya sebelumnya itu tidak mengakui. Itu aja simple ya. Ya misalnya nih. Iya sekarang aku mengakui. Iya sekarang, tapi sebelumnya gitu loh. Iya kan? Oke. Terus judul berikutnya. Bang Zi, saya Ya, Mbak. ada pesennya untuk siapa Bang Irfan Hakim, lebih baik diem deh, nggak usah ikut-ikutan Ini ngomong bukan tentang Irfan anaknya Hakim Denada. ini. Si Irfan Hakim, tolong diem aja ya. Setuju nggak netizen? Daripada dia ikut-ikutan ngomong, salah ngomong, akhirnya kena hujat juga kan si Irfan Hakim kan. Lebih baik kalau dia ngerasa jadi saudara, teman deket, nasihatin Denada, suruh muncul ke publik, iya nggak guys? Jangan malah kayak seolah-olah terjolimi Denada. Makasih Bang Zi. Orang itu kalau merasa terzolimi, sementara orang itu adalah zolim, itu namanya NPD. Gitu ya. Orang itu kalau merasa Tuh terzalimi, kan, pada setuju kan Bang Zi? Iya, seharusnya kayak Bunda Is. Siapa itu yang ada komisinya tuh penyanyi dangdut? Semua yang ada di situ tuh menasehatin, suruh muncul ke publik, jangan dipeluk seolah-olah terjolimi. Malah jadi hujatan mereka kan? ya mungkin mereka meremehkan yang namanya netizen. Tolong netizen, lakukan sesuatu. Jika Anda tidak bisa melakukan dengan mulut Anda, lakukan dengan tappingan Anda. Itu aja. Itu aja. Ini saya menyarankan begitu. Kenapa? Karena sampai mau ngomong sama siapa? Nggak bisa. Kalau nggak bisa ya lewat tangan. Tek, itu aja. Itu sudah benar itu. Ngapain dia ngomong kalau dia nggak tahu? Ya nggak? Aku ngomong wajar, aku tahu kok, aku nonton kok. Semua podcast saya tonton kok. Begitu loh. Orang nggak tahu, dia nggak tahu kok ngomong. Katanya Denada dijalimin. Gimana? Akhirnya kan bunyi tuh. Denada akhirnya akui Resa anak kandungnya. Mau dia, ya. Ini kata-kata ini sudah
sudah masuk nih. Ya, kalau Bang Maksi bilang masuk tuh barang. Itu teman-teman. Jangan kalau nggak tahu diam aja kalau nggak tahu. Tapi kalau tahu ya ngomong. Aku tahu kata siapa di podcast Densu gitu kan jawaban saya. Kemudian saya tanya sama Rasel, kemudian saya tanya sama Resa. Begitu. Ini bahaya ini orang nih. Aku terus terang ya, walaupun di DM dimarahin sama Denada, enggak takut saya. Emang kenapa? Lah, ngapain marahin Bang Zi? Kalau dia nggak terima muncul ke publik dong. Kalau dia sampai DM Bang Zi, marahin Bang Zi. Wah, sepil aja Bang Zi DM-nya. Ada, nanti saya tunjukkan. Ada. Tunggu dulu. Ini ada pernyataan bagus. Teman-teman saya baca semua insya Allah ya. Ini Bang dari Zi, Herta. maaf saya habis ini naik lift mental Bang Zi. Habis ini naik lagi ya. Kalau naik lift nggak ada signal Bang Zi. Ntar habis ini naik lagi. Lipnya itu dikasih pasang signal. Lip apaan itu? Lip luar negeri kok nggak ada sinyalnya. Itu lip apa itu? Bikin emosi aja lipnya itu. Ini dari Hertati Juliani. Benar tuh kayak Irfan Hakim juga bicara. Kenapa? Baru dibongkar setelah usia 24 tahun. Katanya sama Bang Hotman. Karena takutnya. Enggak, bukan. Jejak digital yang memperlihatkan itu. Teman-teman bisa lihat siapa Denada itu pacaran sama siapa pada tahun itu. Kan sudah jelas semua itu. Tidak mungkin tidak pacaran sama orang kok bisa hamil. Orang yang bisa menghamili dia, orang yang datang di selangkangan itu. Gitu aja kok repot. Ya enggak? Dari Sri, seakan-akan nggak akan tua. Seakan-akan nggak akan mati. Loh, manusia semua itu ya harus menyadari itu. Nah, termasuk saya. Denada belum ada apa-apanya dengan saya. Kecil bagi saya itu Denada. Dari segi usia ya. Kecil. Tapi yang namanya orang itu akan tua. Mau dipoles seperti apa? Mau dikumisnya, mau dimerah-merahin. Ya kan? Alisnya mau diputih-putihin, itu akan ketahuan. Ini nih, dipoles, tetap tua juga. Bener juga ini kata Sri Israwati. Ada RM Umi Ilham, orang salah jangan dibelah. Orang salah jangan dibelah. Orang salah jangan dibela, nggak pakai H. Hilang itu hanya itu, nggak pakai H. Andisat, suarakan kebenaran, jangan takut. Iyalah, ngapain takut? Peduli amat. Bunda Rasya, Irfan biasanya selalu jadi penengah setiap ada sesuatu. Penengah piye nek wis ngene iki gak penengah. Mai, kasihan Resa, ya kasihan Resa. 24 tahun ditutup-tutupin, semoga sehat. Buat nak Resa, semangat. Revi Kayu, oke ya Revi Kayu. Oke, bener nih kata-katamu nih. Aku kok malah Aku kok malah curiga sama bapak sambungnya. Denada ya bang. Mentik. Kamu naik os ini supaya clear ya teman-teman ya, supaya clear. Kecurigaanmu tuh di mana? Nanti tak jelaske. Mentik ya, namamu kalau mentik. Jangan tapping tapi ini bicara apa ya, maaf baru gabung. Bicara ora bicara, ini cuma ngedumel aja. Ini Tan Santi, cuma ngedumel Tan Santi. Hertati Yuliani, harusnya kawan-kawan di ini memberitahu ayo mengakui ya. Mengakui aja. Sudah diakui, kalau diakui sudah teman-teman. Kalau sudah diakui, sudah diakui ya.
Ini aku baca yang menurutku bagus ya. Anik Alfiah, kelakuan seorang Dinada bikin geram seluruh orang tua se-Indonesia. Betul. Itu kan permintaannya kan hanya kejujuran aja teman-teman ya. Lestari, itu dipoles Dinada mukanya malah nakutin ya Pak. Mungkin merasa cakep padahal. Nah aku ya no way. Kalau saya ya no way. Terlalu kurus, terlalu mancung, terlalu, aku tuh suka yang apa ya, yang pesek-pesek lah, nggak usah terlalu kurus, yang gempal-gempal, yang bohai-bohai gitu loh. Ngapain itu loh kalau dilihat itu udah kurus, mancung, alisnya naik-naik, alisku iso naik ora ki. Jangan menjelek-jelekan lah biar. Ya wajar deh karena dia juga merubah ya. Maybe, kenapa nggak diboykot di TV-nya aja? Iya kan masih baik nih, netizen masih baik. Netizen sadar diri, ngaku aja lah. Terus ke Dinada lah boykotnya. Habis itu ke orang-orang lain, habis itu ke televisinya. Lihat aja nanti kalau nggak percaya. Kita bocok, kita wajah sih ya. Alis naik sebelah Pak. Lah piye alis naik sebelah ngene? Ngene ya. Alisnya naik sebelah. Bapak emang tappingan aku tidak ada kah? Ada. Ada. Aku baca kok. Kok bisa ya darah daging sendiri? Aku aja sebentar nggak lihat anakku udah rasa gila betul sekali. Podo mbak aku. Ya, podo mbak aku gitu, persis plek ketiplek itu ya. Teman-teman, aku ini sambil bahasa Jawa gimana gitu ya, Jawa, Sunda, pokoknya semua bahasa saya pakai ya. Mohon maaf nih teman-teman, saya bacakan semua yang mau naik ini ya. Ada namanya, nggak ada nama. Walaupun pakai jilbab, pakai kacamata, ada di dalam mobil, tapi nggak ada namanya, saya nggak naikkan. Ada Utinesa Nevia, ada Daniar Nursam, ada Poppy, ada Joy Geming, ada Dewi 23, ada Jelatun, Jiatun deh kok Jelatun. Ada Solikati Utami, ada Siti Nurhaini, ada Pipit, ada Mama L, ada Rasti, ada Korlina Haumahu, ada Coki Buster, ada Om Tukang, ada Nurniah, ada Aknau ini nol pengikut ya. Aknau ini 0 pengikut. Saya yakin ini Aknau ini apa namanya, buzzer lah, karena 0 pengikutnya nih. Ada Herni Sayekti, ada Isti Dewasuk, ada Inti apa saya nggak tahu, ada Kopek JC, ada Gatra, ada Betty, ada Lena, ada Mamah Lala, ada Atin Nair, ada Sansan, ada Siti Muslikah, ada Mirs Maria, ada Har titik-titik, ada Wina, ada Fatima Kaji, ada Arafa, ada Bunda Rasa, ada Ifnil, ada Salera Cecil. Itu teman-teman yang ingin naik, kelihatan semua di sini bahwa Anda itu ingin naik ya. Saya akan naikkan teman saya yang ada di lift tadi karena dia terjebak di lift, jadi saya angkat dulu. Oke, sudah nyambung ya, sudah nyambung. Teman-teman kita dengarkan dulu nih ya, dengarkan dulu ya. Di dalam hidup ini yang nggak semuanya juga ngerti gak sih maksud aku, jadi ya udah sabar aja, mudah-mudahan Dena bisa melalui ini semuanya dengan baik. Kita doain. Kalau aku sih, kita sih semuanya mau semua teman-teman yang punya peran di televisi, para pelaku entertainment, kita pasti menghibur masyarakat untuk masalah kehidupan kita, pribadi kita, family kita, maunya kita tuh bisa selesai sendiri. Mudah-mudahan kehadiran kita di televisi bisa menghibur.
Berbicara soal Karen Delano, ia memang Karen bukanlah Delano sosok tadi. yang jauh dari Denada. Keduanya diketahui menjalin hubungan pertemanan yang cukup erat, tak hanya sebatas rekan kerja. Hal itu pun semakin kebenarannya ketika Denada kedapatan menangis terseduh-seduh ketika bertugas menjadi juri dalam salah satu acara pencarian bakat bersama Karen Delano. Kala itu, Karen Delano seketika langsung menghampiri dan memberikan pelukan hangat kepada Denada. Meskipun ia sendiri tidak mengetahui secara pasti mengapa Denada sampai menangis terseduh-seduh. Dan seperti inilah momen penuh haru ketika Karen Delano memberikan pelukan dan menenangkan Denada yang sedang menipiskan air mata. Sebentar. Nangis. Semua pasti ada rasanya. Tak bisa diungkap. Belum bisa diungkap. Deras tetes air mata yang membasahi pipi Denada tentunya mencuri perhatian publik. Bagaimana tidak, secara tiba-tiba ia menangis terseduh-seduh dan mengaku merindukan pelukan sang ibunda. Belum lagi, bila membahas perkaranya dengan Ressa Rizky Rosano yang belum juga berakhir. Sontak publik pun bertanya, apa yang sebenarnya terbesit di kepala Denada kala itu. Lantas seperti apa penjelasan Karen Delano soal air mata Denada, serta apa pula yang membuatnya siaga memberi pelukan hangat. Pilihan solusi Oh. alami hipertensi, MDN tripeptide formula. Sebentar ya, saya lagi nata dulu ya. Sesuai Saya lagi nata dulu. Saya coba untuk ya, oke. Ini gimana sih caranya ini ya? Ini saya tunjukkan kepada teman-teman bahwa ini loh yang sebenarnya. Kelihatan ya? Kelihatan ya teman-teman ya. Itu bagian pengurangan perhatian karena bagaimana perjalanan kita sambil program program di Kok cili ya? dari antara kita yang mungkin tidak perlu diceritakan, yang mungkin tidak di-share. Ya maklum dia kan bukan seorang ibu Bang Zi, dia gak pernah ngelahirin anak, jadi dia tuh gak ngerasain. Sama tuh dengan Irfan Hakim, lebih baik kalian tuh diem aja ya. Kalau memang kalian merasa temennya Denada nih ya, untuk yang waktu meluk-meluk Denada kemarin ya, yang ada di DMD ya, nasihatin dia suruh muncul ke publik. Percuma nangis-nangis, jangan merasa terjolimi. Aduh, bikin geram, bukannya iba netizen ini makin geram. Nggak usah nangis. Yang dibutuhin kita itu munculnya kamu, mengakui anak kamu. Datengin tuh Bunda Ratih yang udah merawat anak kamu loh Mbak Denada. Jangan malah nangis-nangis di panggung, aduh. Malikin ilfil ngeliatnya. Bang Zi gimana menurut Bang Zi melihat Denada menangis-nangis dengan netizen yang lainnya? Ilfil nggak guys? Itu nangisnya juga nggak ada artinya, soalnya nangisnya tentang apa juga nggak ada yang tahu. Ini teman-teman, ini ada 300 orang sekian ya. Ini Mr. Z bicara fakta, ini akun saya. Kalau kamu mau ikuti nggak apa-apa sih. Ini loh, yang ada Denada ini loh, yang ada merah-merah itu akun saya. Kamu tekan plus aja ya guys. Kalau mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa guys. Nanti kalau ini unfollow lagi nggak apa-apa deh pokoknya. Saya nggak tahu ya nangisnya tentang apa. Sampai tahu nangisnya tentang apa. Rasel? Ya mungkin itu drama tadi Bang Zi. Apalagi kalau bukan drama. Ngapain tiba-tiba menangis? Wah, Bang itu Zi, nggak kemarin bener kan tuh. kita kan sepil tuh pengacaranya si Denada yang bilang katanya Ya, anaknya dibiayain. Coba Bang Zi sekarang sepil suaranya Bang Ronald, pengacaranya si Reza, ya, sangat berbalik omongannya. Ayo Bang Zi kita kupas itu. ya ini, Kemarin yang ngikutin pasti tahu ya kan ini baru apa yang dikatain pengacaranya si Denada. ini baru pembukaan. Jadi ini dulu baru nanti ke situ. Pembukaan dulu ini. Oke, sip.
Oke Bang Zi, udah nggak sabar saya Bang Zi, kita kupas tuntas nih Bang Zi. Enggak, kalau masalahnya kalau yang Bang Ronald langsung ditayangkan, begitu selesai langsung tutup toko. Oke Bang Zi, aduh udah, Paham ya? itu adik kakak deh, itu mulut sama-sama lebarnya kayaknya deh. Iya kan paham lah namanya wanita kan mulutnya gitu. Kita dengarkan dulu ya teman-teman ya, kita ngomongin seperti apa. Pokoknya dengerin aja deh. Bertanya lebih dalam, ya cukup memahami aja apa yang sedang Dena sekarang lagi melaluinya. Aku cuma rajin aja nanya, how are you darling? Ya sebagai teman. How are you darling? Ya, nanya Darlingmu itu. Jadi dia juga membalasnya juga doain aku ya yang kayak tadi siang aku juga nanyain lagi ke dia apa kabar, gimana semuanya baik-baik. Ya Apa ini pacaran sama ini kah? Kok darling sama sayang? Enggak ya? Oh enggak ya. Nggak Bang Zi, nggak pacaran mereka bukan. Apa nggak ada yang kacamata seperti saya ini kok kacamatanya lebar banget tuh? dari tangisnya Dena karena itu non on script sama sekali, dia diem dan dia menangis gitu ya. Tidak ada arahan sama sekali, makanya aku terkejut karena kan tempat diri dia di sana di belakang itu kan mama Iis ya, jadi aku terkejut, aku langsung lari ke dia dan aku peluk dia. Dan ini adalah kejadian kedua yang aku langsung lari peluk dia setelah mamanya meninggal, karena waktu itu kita satu panggung juga pemberitaan mamanya meninggal, juga meninggal tuh di panggung itu juga, dan aku yang lari peluk dia. Teman-teman, kayaknya itu gara-gara apa ya? Gara-gara netizen ini yang boikot nih sudah ngerasain teman-teman. Lanjutkan lagi teman-teman. Jangan kasih kendor. Ya, jangan kasih kendor teman-teman. Sudah terasa nih. Bang Zi, pokoknya kalau si Denada belum muncul ke muka publik, serukan boykot Denada. Kalau dia belum muncul ke publik untuk mengakui Reza, serukan guys, boykot Denada. Setuju nggak? Setuju. Nuning, apa alasannya menangis? Nggak tahu. Nggak jelas. Dikit lagi ya teman-teman, dikit lagi nih. Dalam cerita kehidupan dia, itu makanya aku langsung lari, aku hanya bisa peluk dia, aku cuma bisa bilang ya kita doain sebagai keluarga sahabat di dalam satu program yang kita sama-sama udah tiap hari kan. It's not only about working, bukan hanya bekerja, tapi kan kita bisa bersama. Terlepas dari itu semua, perkara gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang dilayangkan oleh Reza Rizky Rosano terhadap Denada telah berhasil menuai sorotan dari jutaan pasang mata. Betul tuh. Masyarakat dari berbagai latar belakang kini ikut bersuara dan memberi komentar tentang perkara yang ada. Tak terkecuali pula dari rekan Denada di panggung hiburan Indonesia, yakni Emma Waroka. Melalui Aku nggak mau dengar ini ya teman-teman ya, maaf ya. Aku males sama orang ini. Ujung-ujungnya keranjang kuning. Udah lewatin aja. Mau denger orang Ya. satu itu biar dia enggak. Sama. Jangan. Aku nggak, jujur saya nggak ini, langsung saya lost kontak itu ya. Ya. Ujung-ujungnya juga keranjang kuning nih, males nih. Halo guys, ini guys keranjang kuning guys gitu. Males. Mau Nenek nangis tuh keranjang nangis. kuning Bang Zi, nenek keranjang Iya. kuning. Mau nangis tuh nangisnya drama itu. Nanti di Bang Zi, nanti disomasi lagi kalau kita manggil dia nenek Bang Zi. Lah selesai. Maaf ya. Yang satu aja nggak ada. Maaf. Warokah, maaf. Ini sekarang satu lagi ini. Coba judulnya apa judulnya?
Loh, ditakon di sini judulnya ini tatapan kosong Reza disorot. Pakar sedang mengingat luka. Nah, kalau yang tadi itu judulnya apa? Judulnya itu nggak judul itu HTTP. Jadi nggak bisa dibaca judul. Kalau judul tuh saya ngetik di sini loh, saya ngetik. Kalau ditulis HTTP itu nggak ada judulnya, jadi pusing aku. Tinggal sebut judul aja teman-teman, judul. Judul. Ini sudah kalau yang ini kan, babak baru ini. Yang judul ini yang mana? Rasel, yang mana judulnya Rasel? Judulnya yang mana Bang Zi? Yang apa? Yang katanya ada spill pengacara ini bicara itu loh. Iya. Bentar nih. Dicumi-cumi. Ya cumi-cumi apa judulnya? Penjelasan. Entar dulu Bang Zi. Aku kirim ke Bang Zi kemarin kan? Nggak usah dikirim, kalau dikirim tuh HP ini. Kalau ngomong begini tinggal ketik. Kalau dikirim tuh HP ini nggak ada TikToknya karena ya HP ini tidak bermain TikTok. Entar dulu. Kalau yang tadi sudah ya, kalau yang dikirim sama siapa namanya ini, Sheila ini sudah. Nah, teman-teman yang mau naik tapping ya. Itu saudara jauh Ntar dari saya cari kita Bang mana? Zi. Aduh. Oh beda. Apa judulnya? Ntar saya cari nih. Ini teman-teman Gelenduk lagi pada muternya. menunggu nih. Iya, gelenduk Bang Zi, ntar dulu. Ih. Ya Apa itu belenduk-belenduk? Ini akhirnya momentum Dinada muter. ingat aku Reza. Oh ini Anjasmara nih. Aku tuh nggak dapat ini loh, nggak dapat. No. Ntar sabar. Aduh, masih muter-muter Adanya loh nih. Bang Zi. Teman-teman saya sampaikan ya bahwa kaitannya dengan siapa namanya itu yang terkait dengan narkoboy itu siapa namanya? Itu juga bagus untuk saya up itu. Kalau memang benar-benar dia dijebak lah atau kalau benar-benar dia bukan pelakunya, wah itu rame itu. Yang pacaran sama dokter tuh loh. Sopo sih jenenge? Mau nggak kalau ke tunggu dulu ya. Teman-teman sabar ya, saya bukakan Melanie Ricardo dengan Dinada ya. Baru ini. Sabar ya. Nih, Bang Zi, nih. Ya. Apa Nih. judulnya? Tuh Bang Zi tuh. Lah, mana ya? Minta Kamu nggak bisa nyebut. Kamu nggak bisa nyebut judul kah? Nih judulnya. Klaim Denada judulnya. akui Reza anak kandung. Iya, nanti muncul nih Bang Rena. Lah, kok ini sih? Kok lain tadi ketemu loh barusan.
Kepencet gimana loh. sih? Barusan ketemu loh Bang Zi. Entar dulu. Bapak, itu kan udah aku WA itu loh, itu judul barunya Bapak. Yang ganteng. Sebutkan, dengerin. Sebutkan judulnya. Judul tuh begini nih, ayah kandung ribut itu judul. Ya itu kan judulnya Bapak kan nggak bisa klik. Nah itu aku klik nih ini no klaim Denada akui Raisa Rizky anak Nah itu kandungnya. namanya Nah, judul. ya Stop. ini judulnya kan itu saya udah kirim ke Dengerin. Bapak. Diam, dengarkan. Sebutkan, ayo. Reza akui, Denada akui. Klaim Denada akui Raisa Rizky anak kandungnya dan nafkah selama ini dibales begini gitu loh. Oke, stop. Itu namanya judul. Itu sudah betul namanya judul, tapi di sini nggak ketemu di mananya itu muncul. Nah itu kan aku udah kirim ke Bapak di Ya. Instagram. Coba cumi-cumi. Cumi-cuminya sudah saya bakar. Coba ada nggak? Ada. Udah tak turun. Ya teman-teman. Mengatakan bahwa tidak pernah tidak mengakui Reza. Dan secara de facto sudah ada pengakuan tadi dari pihak kuasa hukumnya tadi kepada kawan-kawan pers. Denada itu tidak pernah tidak menganggap Reza itu sebagai anak. Garis bawahi itu. Yang kedua, kasih sayang tetap dicurahkan. Monggo silakan dibuktikan. Masa kita mau menghilangkan itu semua? Kan tidak. Sengkarut konflik panas yang meramaikan polemik internal keluarga selebritis Denada tampak berkembang kiat runcing. Dan pada tanggal 29 Januari 2026 kemarin, persoalan panjang berujung gugatan perdata perbuatan melawan hukum itu telah memasuki babak yang baru. Pasalnya, tahap mediasi telah dinyatakan gagal. Dan selanjutnya, proses persidangan akan masuk ke pokok perkara. Namun yang kini mencuri perhatian publik, pihak Denada akhirnya kembali buka suara, usai sempat bungkam cukup lama. Kala itu, mereka pun mengungkap fakta yang mengejutkan, di mana pihak Denada akhirnya memberikan pengakuan secara tersirat kalau Reza merupakan anak biologisnya. Tuh. Hal itu diungkap oleh Muhammad Iqbal selaku kuasa hukum Denada ketika dimintai komentar pasca agenda mediasi rampung digelar. Di sini kita pertegas tadi terkait masalah permasalahan yang sudah distatementkan sama pihak penggugat. Jadi gini, pihak Denada ini tidak menganggap Reza itu tidak sebagai anak itu, tidak pernah. Ya, karena semua juga dipenuhi, ya, sekolah juga dipenuhi, sudah semua. Denada itu tidak pernah tidak menganggap Reza itu sebagai anak. Garis bawahi itu. Yang kedua, kasih sayang tetap dicurahkan, biaya-biaya tetap dipenuhi, tidak kurang-kurang. Sekolah juga. Pengakuan tersirat yang diutarakan oleh pihak kuasa hukum Denada tentu berhasil menuai sorotan tajam dari publik. Apalagi mereka sampai memberi Ya ternyata begitu doang ya. Cuman tuh tetap anak. Coba teman-teman tetap layar nih ya, tetap layar yang 300 orang nih. Kita lanjutkan lagi. Sedih saya mendengarnya. Ini sampai di media massa nih. kan penegasan jika sang klien selalu memberi naskah kepada Reza. Pengakuan yang berbanding terbalik dari pihak kuasa hukum penggugat yang dengan lantang buka suara bahwa Denada tak pernah sekalipun memberikan sepeser pun naskah
kepada sang putra. Tuh, tak pernah Rasel. Lah piye to diajak ngomong Bangsi, kan saya sudah bilang. Kan saya sudah bilang pengacaranya si Denada ini pret, dung pret. Om doang, mana buktikan. Saya lebih percaya dengan omongan Bunda Ratih, tidak pernah ngasih biaya sepeser pun. Almarhum Bunda Emilia Kontesa katanya mau ngirim susu truk-trukan. Satu pun nggak ada, mungkin yang datang truk pasir bukan truk susu, pret. Lu sampean kok iso ngomong nek kuwi truk pasir. Ya buktinya katanya kan yang datang kan mau tenang aja, nanti datang susu truk-trukan. Buktinya nggak datang kan katanya Bunda Ratih, mungkin yang datangnya adanya truk pasir. Iya, betul. Jangan bilang sudah saya kemarin bilang, jangan bilang begitu. Sudah saya kemarin bilang. Ini kan lagi live lagi nih. Kesel saya, Masa Bang kemarin Zi. yang diukir? Saya kesel loh Bang Zi, bener loh. Kesel banget, gak muncul-muncul dia, terus pengacaranya kayak gitu. Kalau dia pengacara yang ini ya, profesional ya, kliennya itu diajaklah datang. Katanya Bang Ronald kan, dia kan ngasih statement tuh. Tapi katanya belum Ya, ketemu sama Denada lah. Gimana ngasih surat kuasanya? Kan lucu. Ada kan Bang Ronald ngomong kayak gitu, Bang Zi? Nah, iya. katanya pengacara Denada, tapi nggak pernah ketemu katanya sama Denada. Kan lucu gimana tanda tangan surat kuasanya? Oh, darah tinggiku naik lagi, Bang Zi. Paramek, Panadol disiapkan. Kita lanjut dulu ya. Sontak saja, pengakuan pihak Denada langsung ditanggapi oleh Ronald Armada selaku kuasa hukum Resa, Dino Rosano, dan Ratih selaku penggugat. Lantas, seperti apa tanggapan tegas dari pihak penggugat? Nanti itu sudah ada skema baru yang alhamdulillah saya dengar juga agak mengenakan telinga bahwa mereka menyatakan bahwa tidak mengakui Resa. Dan secara de facto sudah ada pengakuan tadi dari pihak kuasa hukumnya tadi kepada kawan-kawan pers bahwa selama ini katanya sudah mengakui Resa itu selaku anaknya, satu. Terus yang kedua sudah menyayangi Resa, dua, dan yang ketiga sudah melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan Resa itu. Termasuk katanya sudah pernah memberikan mobil, memberikan nafkah, rumah dan sebagainya. Itu makanya sebetulnya kan fase itu kan fase di persidangan nantinya. Tetapi kalau memang mereka mau mengajak persidangan nanti malah kita buktikan nanti kalau memang sudah terbukti sebaliknya malah itu tidak terpenuhi kan jadinya kan malu sendiri. Itu yang saya sayangkan. Seolah tak cukup memberikan penolakan lewat konferensi pers pasca mediasi, pihak kuasa hukum Resa kembali memberikan komentar tegas soal klaim pemberian naskah dari Denada. Hal itu diutarakan dalam sambungan telewicara tim Cumi-Cumi dengan Andika Megista selaku kuasa hukum pihak penggugat. Lantas, siapkah pihak Resa untuk menampilkan bukti-bukti yang menolak klaim Denada? Serta bagaimanakah pula tanggapan Andika terhadap klaim Denada? Ini iklan ya teman-teman ya. Kalau iklan tuh bukan dari saya ya. Silakan tanggapannya Mbak Rasel. Jangan bilang seperti yang kemarin ya. Saya setuju dengan omongannya Bang Ronald. Kalau memang katanya dikasih rumah, dikasih biaya, dibelikan mobil. Kan kalau emang bener kan ada surat-surat tuh, rumah ada sertifikatnya, mobil ada surat-suratnya, tunjukkan dong ke publik. Bener nggak itu pemberian dari Denada? Terus katanya dibiayain. Buktikan tuh. Saya setuju dengan omongannya Bang Ronald, ini baru pengacara yang intelektual. Bang Ronald tuh berbicara sesuai fakta. Kalau pengacara Denada ini kan tidak sesuai fakta, ngomong doang. Buktikan di publik, coba mana.
Kalau memang si Reza Ayo, dibiayain, sampai sekarang dia akan kuliah. Dia iya dibelikan betul. mobil aja disuruh nyicil PA. Oke, berarti bohong ya. Kita dengarkan ya. Kita dengarkan nih omongannya seperti apa. Jadi sekarang kan kita tinggal membuktikan saja. Kalau memang dia bisa membuktikan, transfernya betul ke Reza. Yang pertama, terus memang mobil itu atas nama Reza. Dari administratif loh ya. Memang sertifikat itu sudah atas nama Reza, ya monggo silakan dibuktikan. Masa kita mau menghilangkan itu semua? Kan tidak. Kalau untuk menjawab keraguan publik monggo, kita siap. Dalam gugatan pun kita juga masukkan Pak. Kita siap. Karena memang dari kuasa hukum dari pihak tergugat ini menyampaikan, mengakui bahwa memang si Reza ini memang putranya, dan mereka merasa memberikan nafkah, menyekolahkan, membelikan rumah, bahkan membelikan mobil. Monggo kita buktikan nanti di persidangan. Saya itu punya bukti transfernya kemarin ini Januari tetap dikirim ya. Kalau memberi nafkah itu sampai detik ini sih belum pernah ya. Tuh, Setahu saya dari pihak yang satu bilang sampai Januari sudah masih kirim tuh. Nah, yang satunya lagi bilang belum pernah. Yang mana nih? Ayo teman-teman, percaya yang mana nih? Silakan Rasel, tanya teman-teman di bawah, percaya yang mana nih? Ya. Bang sih, secara kita berpikir secara logika ya, pengacara ini aja nggak pernah ketemu dengan Denada. Dia dari kemarin tuh dari mediasi pertama ngomong dinafkahin, tapi tidak pernah menunjukkan bukti. Kalau Bunda Rati, Bang Ronald, walaupun dia berbicara karena dia yang merasakan, dia yang merasa menerima atau tidak, ya lebih percaya dengan Bunda Rati dan Bang Ronald dong ngomongnya daripada pengacara ini. Ketemu Denada aja enggak katanya. Makanya kan Bang Ronald bingung gimana cara tanda tangan surat kuasanya. Nah, gimana percaya sama Bang Ronald pengacaranya Reza apa percaya sama pengacara Denada yang Om Do doang, guys? Iya teman-teman, tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar. Biar semua orang tahu lah. Kalau nggak semua orang tahu ini nggak main ini. Ayo tap-tap layar. Ini Denada ada di sini nih. kami. Cuma memang 2 atau 3 bulan terakhir ini pernah mengirim. Kalau memberi nafkah dari pihak kecil, dari masih ayah, dari merah itu 10 hari itu sampai 24 tahun itu belum pernah sedikit. Kalau yang 3 bulan terakhir ini sampai Januari mungkin iya. Itu mungkin. Oh, 2 bulan terakhir ini sampai Januari mungkin iya. Tapi ya mungkin bukan untuk itu. Aku nggak tahu ini ya. Nanti dijelaskan lagi ya seperti apa. Nafkah. Oh, dibilangnya bukan nafkah. Itu hanya oleh-oleh aja mungkin ya. Dan nanti kita akan buktikan di proses persidangan. Kita akan forward semua nanti ke rekan-rekan media terkait pembuktiannya. Yang penting dari pihak tergugat membuktikan, dia mendalilkan, memberikan mobil, memberikan rumah, apa memenuhi kebutuhannya si Reza. Kita sama-sama bukan nanti di persidangan. Kita buktikan. Kita buktikan. Itu kata-kata yang bagus teman-teman. Itu keren itu. Kita buktikan. Di sisi lain, pengakuan terhadap status Reza yang dinyatakan secara tersirat sejatinya bukanlah satu-satunya fakta yang dibuat oleh pihak kuasa hukum Denada ketika dihubungi pasca agenda mediasi selesai diselenggarakan. Karena dalam kesempatan yang sama, Muhammad Iqbal juga mengutarakan bahwa saat ini pihak Denada tengah kebingungan dan mempertanyakan soal apa maksud serta poin penting dari gugatan ini. Pasalnya, Denada sendiri tak pernah sekalipun tidak mengakui Reza sebagai anak kandungnya. Namun kini, pria berusia 24 tahun itu muncul menagih pengakuan. Kata-katanya nyelekit ya.
selama ini saya tidak pernah Saya ini, tapi kenapa tiba-tiba? Ya, saya mau jawab. Ada juga tuh ya. perkataan Irfan Hakim, kenapa di saat umur Mhm, 24 baru muncul? Kan mhm. mereka ini nonton ininya Bang Densu nggak sih? Udah dijelaskan. Sebenarnya Bunda Rati dan Bang Ronald ini tidak akan mengungkap semua ini. Karena kan awal semua permasalahan ini dari Denada dan keluarga Denada, adiknya Denada. Udah nggak punya rasa terima kasih ke Bunda Ratih, malah datengin polisi katanya penggelapan mobil. Padahal Bunda Ratih ini siapanya Denada loh. Penggantinya almarhum Bunda Emilia Kontesa ya bisa dianggap sebagai ibu lah ya. Boro-boro terima kasih sama Bunda Ratih. Malah ngelaporin Bunda Ratih sama si Reza katanya penggelapan mobil. Awal permulaan kan dari situ. Begitu udah booming kayak gini, makin dia nggak muncul-muncul Denada. Sebenarnya yang menabuh genderang lebih awal ini Denada. Kunci permasalahannya dari Denada sendiri. Ya nggak, guys? Yang nonton podcastnya Bang Densu pasti paham deh. Makanya pengacara Denada ini suruh nonton deh podcastnya Bang Densu. Jangan asal ngomong aja. Terima kasih Bang Zi. Lanjutkan tuh Bang Zi narasinya. Oke, sesuai perintah dilaksanakan. Mbak Denada itu tidak pernah tidak mengakui. Work today is broken. Iklan, Every day, iklan itu people bukan juggle saya so loh many ya. different tools. Kalau iklan itu bukan saya cuma klik saja teman-teman. Tidak kekurangan apapun. Ada gugatan ini kan juga ya dia bingung semua. Bahkan saya sempat tanya, nggak tahu sudah masuk. Tak berselang lama usai tercetusnya pertanyaan itu dari mulut kuasa hukum Denada, pihak penggugat sontak memberikan jawaban. Dengan rinci, tim kuasa hukum yang diwakili oleh Ronald Armada itu memberikan penjelasan tentang maksud dari gugatan perdata yang mereka layangkan. Tak terkecuali soal tuntutan ganti rugi sebesar 7 miliar rupiah yang disertakan dalam gugatan. Lantas, seperti apakah jawaban pihak kuasa hukum penggugat? Ada dua poin yang harus digarisbawahi dari aksentuasi gugatan itu. Yang pertama itu kan memang kan status Reza sebagai anaknya. Tetapi sudah saya nyatakan di dalam keterangan saya atau statement saya sebelumnya di kawan-kawan pers itu bahwa hubungan ya, antara Denada dengan pamannya ini kan merupakan hubungan dekat. Kalau mereka itu sudah menyatakan sudah pernah menafkahi, sudah buktikan. Karena saya tidak mempermasalahkan angka. Tetapi kalau kita berbicara, sekali lagi saya ulangi, ketika kita berbicara tentang konteks 1365, konteks kematian, itu maka kausalitas adanya kerugian itu harus ada. Semuanya angka harus ada. Kenapa kok formulasi 7M? Ya, kalau kita berbicara tentang konteks 7M itu, ya sudahlah kita asal-asalan nulis kok. Yang sepatutnya, kalau menurut kacamata teman-teman saya atau netizen itu kurang patut atau terlalu banyak, sepatutnya berapa? Itu pun saya nggak terlalu memperhitungkan masalah itu. Yang penting fase yang pertama saya sudah terpenuhi, yaitu adanya pengakuan Reza. Sekarang karena dia itu sudah melakukan penzaliman terhadap tergugat 2 dan tergugat 3, yang inkatu adalah paman dan tantenya, yang mengasuh anaknya ya kan, yang mencetok anaknya kan begitu, yang menidurkan anaknya ketika sakit, itu yang harus juga diperhitungkan. Karena apa? Karena rasa terima kasih secara lisan saja tidak pernah terucap di mulut kan begitu. Itu makanya harus saya berikan pelajaran ya, harus saya kasih pembelajaran secara adab melalui putusan pengadilan ini. Wow. Termasuk pula nanti pembubaran angka itu. Ini Bang Top. Entah Bang apa Zi. yang akan terjadi ke depannya. Ya. Namun yang pasti, Silakan. Sekarang kita tanya sama emak-emak seluruh Indonesia Bang Zi.
Gimana rasanya kita merawat seorang anak, bunda-bunda yang di Indonesia? Nggak ada bandingannya dengan uang 7M. Hah? Selama Iya bayi sih. perocot Ya. sampai ke umur 24 tahun loh. Dibanding dengan uang 7M nggak ada apa-apanya Mbak Denada. Tapi rasa terima kasih Anda itu Iya, yang iya, nggak ada. iya. Akhlak Anda di mana? Yang dituntut Bunda Ratih. Sopan santun Anda, akhlak Anda Mbak Denada. Nggak ada rasa terima kasih. Jangan menilai 7M dibanding merawat anak bayi tuh. Seharusnya Mbak Denada ini bersyukur tuh, didikan Bunda Ratih berhasil loh. Denada si Resa sopan santun anaknya, akhlaknya baik, nggak pencilakan kayak Anda itu. Kesel aku Bang Zi. Terima kasih. Ayo setuju nggak netizen? Uang dibanding uang 7M tuh nggak ada apa-apanya dengan ngerawat, mendidik anak dari bayi sampai umur 24 tahun loh. Makasih Iya. Bang Zi. Baik, baik. Baik teman-teman, kita dengarkan ini sampai habis ya teman-teman ya. Baru saya punya narasi ya. Ada narasi saya bagus kok. Tahap mediasi sudah dinyatakan gagal dan persidangan dilanjut kepada pokok perkara. Meski begitu, pihak Denada sendiri masih membuka pintu sebesar-besarnya bila mana Resa memiliki niat untuk menjalankan mediasi secara kekeluargaan di luar ruang pengadilan. Menariknya, hal itu sontak dibantah oleh pihak Resa. Mereka bahkan mempertanyakan keseriusan pihak Denada terkait ajakan itu. Mengingat Denada diduga memblokir kontak para penggugat. Denada tadi kebetulan ada kepentingan ya, kebutuhan profesi, jadi tidak datang. Terus mediasi gagal dalam perkara ini, sehingga lanjut ke pokok perkara. Dan namun yang tidak menutup kemungkinan nanti apabila di tengah perjalanan itu ada perdamaian ya tetap kita upayakan. Iya, iya. Nggak ada. Jadi saya bingung. Ini media ingin ada komunikasi di luar persidangan maupun dalam persidangan ini. Ini yang pengen siapa kok yang berbicara? Kan lucu. Tapi dari pihak tergugat berbicara kepada rekan-rekan media pengennya diselesaikan secara keluargaan. Keluargaan yang mana lah orang mereka aja tidak mau buka pintu buat kita kok. Jadi penggugat yang diblokir oleh pihak tergugat sudah kami lawan. Pertama, yang kedua memang saat adanya kejadian ini terakhir WA yang dikirimkan oleh Denada kepada Resa itu I will love you, apapun yang terjadi I will love you, seperti itu. Yang kedua memang tidak ada komunikasi, nggak bisa komunikasi. Kita dari pihak penggugat membuka pintu untuk komunikasi baik di dalam ataupun di luar persidangan, tapi tidak pernah ada komunikasi. Tergugat tidak pernah menghubungi kami, tidak ada pihak keluarga yang datang ke klien kami, ke prinsipal kami, itu tidak ada. Jadi sebenarnya ingin menyelesaikan secara kekeluargaan itu siapa? Beberapa saudara mengetahui kan kalau Resa di Jakarta, tidak ada yang menghubungi kita, tidak ada yang menghubungi kita. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Oke teman-temanku, kita akhiri dulu yang ini ya teman-teman ya. Kita ngobrol panjang dulu dengan Rachel ya. Dia bilang mengakui nih ya, mengakui nih bahwa Resa itu anaknya, begitu Rachel. Tetapi di dalam autobiografinya Resa itu tidak masuk di situ, Rachel. Bagaimana menurut Rachel? Itu satu. Hanya kan Bang Satu Zia, ya. saya lebih Ya. percaya dengan Bang Ronald, apa yang dibicarakan dengan Bang Ronald. Karena yang dibicarakan dengan Bang Ronald ini kan sesuai fakta, sesuai yang dirasakan. Pengacaranya Denada katanya kan komunikasi lancar, biaya lancar. Boro-boro komunikasi, nomornya Bunda Ratih aja diblokir kan? Ya. Gimana sih pengacara Denada ini? Nggak pengacaranya, nggak Denadanya.
makin bikin darah tinggi naik aja loh Bang Zi, bener loh. Lanjutkan Bang Zi. Iya, iya. Ini tadi ada Chang, mana Chang? Chang dari Taiwan. Tunggu dulu teman-teman. Bang Tadi Zi sudah udah dijelaskan lihat ya sama. ininya si Irfan Hakim nggak Bang Zi? Udah lihat si Irfan Hakim waktu ngomong kenapa yang waktu teleponan sama siapa pengacara Hotman Paris itu kenapa baru 24 tahun itu baru muncul? Udah lihat itu nggak Bang Zi? Belum, tolong dong dikirimkan. Tapi nggak bisa semua, kalau nanti semua besok habis, nanti saya ditegur sama TikTok. Begini teman-teman ya, ini kan mediasi kan sudah 3 kali. Kalau 3 kali Gitu loh ini Bang kan, Zi. Coba cari di YouTube ada kok eh, Bang Zi. udah biarin aja, saya sudah tahu, saya sudah tahu. Maksud saya begini, ini mediasi kan sudah 3 kali. Kalau 3 kali itu sudah dinyatakan gagal. Kalau sudah gagal kan masuk ke arah perkara pokok. Nah, di perkara pokok pun bisa saja sebenarnya kalau memang ada pengakuan, kemudian bisa membuktikan dan sebagainya. Tapi nampaknya ini sulit untuk dibuktikan kalau 20 intens dengan si Resa begitu, Rahel. Atau saat kita tidak tahu baru mereka berhubungan dengan Resa mungkin. Ya sekarang Bang Ronald aja mengakuin tidak ada komunikasi Bang Zi. Kan udah ngomong Bang Ronald. Iya Tidak ya, ada nggak ada komunikasi sama komunikasi. sekali. Nah, saya lebih percaya Bang Ronald dong. Nggak mungkin Bang Ronald bohong. Iya dong. Oh. Terus kalau yang duit dikirim tuh duit apa, Rahel? Katanya ada kirim-kirim duit tuh. Lah buktinya Bang Ronald bilang bukan masalah itu. Apa? Bukan masalah biaya katanya Bang Ronald kan tadi dijelasin. Bang Zi, pokoknya omongan pengacara Denada sama Bang Ronald ini tolak belakang terus. Saya lebih percaya dengan omongan Bang Ronald. Ya, samalah. Saya juga percaya. Teman-teman Iya yang Bang ingin Zi. naik yang dari Banyuwangi, teman-teman. Bentar, teman-teman yang ingin naik yang dari Banyuwangi silakan teman-teman. Yang dari Banyuwangi, teman-teman banyak sekali yang mau naik ini. Coba dicek dulu teman-teman semua ini. Siapa yang mau naik kah? Saya mau naikkan Bu Haja ah. Oh iya, Bu Haja, naik dulu Bu Haja. untuk para netizen setuju nggak guys kalau Dokter Reza Gladys ngundang si Reza ya? Bang Zi, Kenapa Reza tahu Gladys? dong Dokter Reza suruh ngundang si Reza, Dokter Glad. Iya, DRJ suruh ngundang Reza ke untuk jualan promosi jualannya dia pasti rame deh. Kemarin si Reza di owner skincare siapa tuh ya? Wah sukses loh Bang Zi. Halo Tunggu dulu Dokter saya Reza baca tappingan lah. Gladys, undang Reza dong dokter. Mana? Apa yang dibilang? Itu Irfan ngomong sebelum Reza podcast. Terus saya baca-baca dulu. Langsung tangkap Denada. Uli, maaf ya pengacaranya Denada. Jangan membohongin diri sendiri. Kalian dalam hatinya juga tahu mana yang bohong. Oke. Irfan teman Denada pasti belain ya. Tanpa nama. Setelah ngaku, bapaknya ngaku juga dong harusnya. Betul. Buktikan mana kalau memang suka kirim biaya. Betul. Kemarin di owner Bayu. Ini sebentar saya bahas ya. Yilda Yevaria mending Maharani Kemala. Oke. Fatin lebih ribet urusannya daripada ngurusin yang palsu. Apohi maksudnya arti aku. Si Reza udah di booking sama skincare loh, dapat motor dari Mars Maria. Oke. Nah,
Kita ngobrol nih teman-teman. Ketika dia sudah kena kontrak sama orang lain yang kaitannya dengan skincare, dong kontrak juga sama skincare yang lain. Coba kalau dengan skincare bagaimana ngomongnya? Hai guys, pakailah yang A. Ini A mantap. Di tempat lain, pakailah yang B. Ini B mantap. Jadi bertentangan teman-teman. Maka dia profesional. Kalau sudah dikontrak ya di sini, ya di sini. Kalau mau kontrak lagi nanti sama siapa gitu yang Anda sebutkan tadi ya. Tapi ada konten kreator justru bully Reza. Anggaplah itu konten kreator tuh orang yang sedang begitu ya. Itu teman-teman. Jadi intinya teman-teman, intinya ya Mbak Rasel ya, inti pertama ini ya, tahap pertama ya. Iya, Inti pertama nih, Denada akhirnya akui Reza sebagai anak kandung. Dari sini saja Anda sudah melihat siapa Denada. Silakan, Rasel. Oke, Bang Zi. Dia cuma ngomong ke pengacaranya. Tapi yang diinginkan netizen kan muncullah di publik, mengakui secara di muka publik gitu loh. Karena ini kan udah beredar. Pak Reza ini hanya butuh pengakuan. Tidak butuh uang Denada. Susah amat Denada untuk muncul ke publik. Oh iya, benar apa yang dibilang Tante Ratih tuh, Bunda Ratih itu, Reza anak saya yang melahirkan. Udah kan, gamblang kan. Tapi kan yang ngomong itu kan baru pengacaranya Bang Zi. Belum dari mulutnya Denada langsung kan Bang Zi. Ada nggak mulut Denada langsung di muka publik ngomong, oh ya Reza anak saya. Cuma pengacaranya doang. Dan kan yang ngomong kayak gitu Bang Zi. Oh, ya belum. Artinya begini. Kita ini loh, Artinya begini, kita ini loh sekarang sudah tahu bahwa Reza itu benar-benar anak Denada. Kita, bukan Denada dulu. Kita ini akhirnya tahu kan? Oke, sudah jelas nih. Tahap berikutnya adalah sesuai dengan permintaan Mbak Rasel tadi, sesuai dengan permintaan dari keluarga. Ngakulah di media. Maksudnya kan orang public figure tuh, ya ngomong dong di media bahwa gitu kan. Yang berikutnya nanti diputuskan di pengadilan bahwa Reza adalah anak kandung daripada Denada. Itu clear tuh. Masalah harta saya tidak ngitung ya, karena Reza kan nggak minta tuh, ya kan? Iya betul. Oke. Terus Bang Zi yang paling kadang yang bikin sedih ya Bang Zi ya. Dia di saat ketemu Denada, dia bilang ngerasain sesuatu. Aduh, itu gimana ya rasanya? Padahal Denada kan tahu itu anaknya ya. Di saat waktu ketemu di Banyuwangi, waktu pas Lebaran katanya Reza ya, kok nggak ada pingin rasa meluk ya? Saya nggak tahu gimana ya hatinya Denada itu. Padahal itu anak loh, ya ampun. Yang tahu kan Denada gitu loh. Dia pura-pura nggak tahu. Biasa aja kata Reza. Kamu kalau ngomong melek ya. Rasel, kalau kamu ngomong melek ya, lihat saya ya. Saya memandangmu Bang. Soalnya kalau saya lagi ngomong, kamu tabrak. Iya, sekarang saya diem. Bukan, kalau ngomong tuh jangan nunduk. Kalau nunduk nggak lihat ekspresi saya nih, ekspresi sedang ngomong. Oke ya. Oke. Ini ada tappingan saya baca dari Dayang Sumbing. Dayang Sumbi, kan yang diinginkan netizen si Dena klarifikasi dan baru diputuskan di pengadilan. Gitu loh Mr. Z, kata Dayang. Aku bilang, iya. Apalagi, ya kan? Kan tadi juga aku ngomong begitu. Oke, kalau memang iya, hakim itu biar memutuskan bahwa terhadap saudari penggugat atas nama Reza Rizky Rosano adalah putra dari
Denada. Itu satu. Yang kedua, kalau memang ada hak-haknya akan disebutkan tuh. Kalau tidak ada, tidak disebutkan. Itu 1, 2. Sudah clear. Kalau Denada mau. Saat ini Denada baru mengisyaratkan bahwa Denada mengakui anak itu. Tapi baru lewat pengacaranya. Belum langsung dari mulut Denada. Clear ya? Kemudian Denada juga menyampaikan bahwa saya selama ini tidak mengingkari, dia tetap anak saya, kata Denada. Tapi bukti autobiografi dari Denada sendiri, si anak ini, teman-teman ya, ada tulisannya itu di sebuah buku, anak ini bukanlah anak Denada. Karena di situ tertulis Denada, anak pertama adalah Aisyah, siapa itu? Lah terus kalau ini anak pertama yang usianya lebih muda dari Reza, Reza itu anak keberapa? Itu juga harus jelas. Oke, sampai di situ teman-teman. Kemudian timbul pertanyaan, teman-teman semua ini yang nanya, bukan saya. Pertanyaan nih, lah bapaknya ki sopo? Kan ngono toh? Kalau masalah bapak mengko teman-teman, ya mengko siapa bapaknya nanti. Yang jelas saat ini ibunya dulu sudah ngakui. Nanti anaknya baru bertanya, bapakku janjane ki sopo toh? Kan ngono. Oh iya, biografi itu bisa direvisi. Bisa, siapa yang bilang tidak bisa? Tetapi muncul anak ini kan jadinya kan, ya enggak? Muncul anak ini kan jadinya. Kalau muncul anak ini artinya anak ini pertama, anak ini kedua, begitu kan? Ayo, piye? Maksudnya jenengan. Silahkan Rasel. Nah ini Bang sih, yang kemarin jadi Ya, pertanyaan ya. Kalau di Banyuwangi kan umumnya ya Reza itu emang anaknya Denada. Nah terus nih, hmm, ada tadi tuh baca, mana ya tadi ya saya baca nih. Katanya ada anak lagi. Ya kita kalau emang belum bukti tuh jangan di ini ya guys ya. Biar nggak apa, biar nggak jadi fitnah gitu loh. Yang ada aja dulu yang diomongin kayak Reza sama anaknya yang perempuan itu. Yang fakta ini kan Reza nih, yang udah bener-bener fakta kan. Nah, terus yang diinginkan kita tuh Bang Zia, sebenarnya tuh nggak lamaan akan nih Bang berlarut-larut Maksi. seperti Naik ini. sini Bang Maksi. Bang Maksi naik sini, Nggak, jangan ngintip-ngintip oh dulu. iya ya. Kalau tidak berlarut-larut, tidak mau berlarut-larut, seharusnya dari kemarin-kemarin muncul udah beres kok. Cuma kunci semua permasalahan ada di Denada. Semua kuncinya ada di Denada. Tergantung Denada. Kalau mau ini terus berlarut-larut nggak selesai-selesai, ya udah sembunyi aja, gitu aja. Nggak usah muncul-muncul dah Denada. Nanti akan timbul lagi narasi muncul-muncul yang mengorek-ngorek masa lalunya dia yang ini terbongkar semuanya. Akhirnya kan Bang Zi, lihat aja kalau dia nggak Oh muncul-muncul iya, akan makin dalam netizen mengorek-ngorek nih Denada ini. Lihat aja. iya pasti. Pasti, pasti. Ini saja yang awalnya tadi Dinada nggak ngakuin, Dinada nggak ngakuin. Oke, sekarang dia ngakuin anaknya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, anak keberapakah Reza itu? Kalau saya pribadi menyatakan bahwa itu anak pertama dari Dinada. Kalau teman-teman tuh ada ini, ada itu kalau hanya percakapan, saya tidak akan, jujur saya tidak akan ambil itu. Ya, kalau hanya katanya itu saya nggak ambil. Kecuali kalau ada buktinya, itu baru. Ini ada Maria, MRS Maria. Coba naik dulu Maria. Kau jelaskan kau bilang anak kedua itu anak kedua dari mana? Yuk. Ayo Maria. Naik dulu Maria.
Ya, naik dulu, jelaskan kepada saya anak kedua itu dari mana? Maria. Ayo Maria, naik Maria. Maria Mercedes. Maria, saya undang kamu Maria. Ayo Maria, saya undang kamu. Kamu kok sedang live juga Maria? Saya undang kamu nih, saya comot kamu nih. Supaya kamu klarifikasi pernyataanmu. Ini ada Maria. Maria, halo. Halo, ya halo Mister. Ya, Ini kan banyak ya selamat wira-wiri. selamat malam Selamat Maria. malam semuanya. Iya, Itu kan ada wira-wiri di TikTok itu soal ya, Denada katanya sudah 3 kali brojol. Yang pertama ya, dikirim ke mana itu ya lupa pokoknya. Terus yang kedua ini tadi ya, yang dikirim ke Banyuwangi. Terus yang ketiga ini ya. tadi si Aisyah. Nah gitu loh Mas yang Oke, aku tahu. Aku lihat oke. dari tapping-tapping loh semuanya itu. Aku ngikutin loh perkembangannya Denada ini. Soalnya aku greget banget nengok kok ada ibu yang setega itu nggak mengakui darah dagingnya gitu loh. Dah, terima Ya, kasih itu ya. aja. Oke, tapi Maria, tapi itu kan bukan dari statement orang ya, hanya di TikTok ya. Iya, iya, iya. Tapi kan Ya, biasanya hmm. gini loh, Mister. Kalau nggak ada api, nggak ada asap, nggak mungkin nggak ada api, kan gitu. Ya, ya, ini Indonesia, ini Indonesia. Udah sekarang kalau yang ini kan jelas nih, ada bapaknya. Oke, yang ini ada bapaknya. Lah yang itu bapaknya siapa? eh Ya itu pun belum belum tahu pasti. Yang pastinya, nah Oke, dari netizen semuanya itu ngomongnya yang itu tadi yang pertama tuh dikirim ke mana gitu pokoknya yang kedua ini yang dikirim ke Banyuwangi si Reza ini terus yang ketiga tadi si Aisyah yang sakitan itu yang dipelihara sama Denada gitu ya benar nggak benarnya sih yang saya tahu sih itu Mas yang cuman saya beritahu apa benar apa enggak ya namanya netizen kalau nggak ada api ya nggak mungkin nggak ada asap kan gitu itu aja sih. iya, aku udah benarkan tadi. Iya, nggak apa-apa itu pendapat Anda karena didasari adanya yang seliweran di TikTok. Tapi kan pertanggungjawabannya kita nggak tahu ya, begitu ya. Kalau yang ini kan saya tahu nih, yang ini kan saya tahu ceritanya. Kalau yang Iya, itu iya. saya nggak berani menyebut. Kenapa? Walaupun ada seliweran-seliweran anak ketujuh, anak kedelapan, anak ke satu, anak kedua, saya tidak tahu karena apa? Tidak ada nama-nama orang yang disebut lain, hanya mengatakan bahwa ini begini, ini anak ke begini begitu, tapi tidak bisa menjelaskan tentang pertanggungjawabannya. Itu kalau saya, Bu Iya, betul Maria. sih. Ya, itu sih sebenarnya. Iya, Cuman kan ya greget iya, aja kok sampai anak segitunya nggak diakuin gitu. Saya geram loh, Mister. iya. Nah, Oke, maaf oke, Bang saya Dik, cerita saya sedikit. memotong. Sebentar, saya cerita sedikit. Oh, iya. Denada itu lahir tahun 78. 78 anak ini lahir tahun 2002 atau 2003, tapi saya yakin di 2002. Kalau 78 ke 2002 itu usianya 20 sekian tahun. Oke, 20. Ini kan ada urut-urutannya semua. Nah, kalau di tahun 2021 itu pacaran dengan si A, jelas ada jejak digitalnya. Oke, ada jejak digitalnya. Ketika itu muncul pun jejak digitalnya nggak ada lagi tuh si anak itu nggak ada lagi. Kemudian ke Australia, pulang dari Australia baru nikah ini. Yang kedua ini ada anaknya ini. Kalau yang tahun 2000 atau 2001 itu pacaran sama siapa ini jelas ada fotonya, ada ininya dan itu juga rame lah di media itu. Tapi sampai sekarang orang yang disebut-sebut itu nggak ada muncul. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang.
Itu kalau saya Bu dari tahun ya, dari tahun saya ngikutnya. Oh tahun ini besar, tahun ini ke Jakarta, tahun ini pacaran, tahun ini lahiran, tahun ini bla bla bla. Mengurut-ngurutkan saya dari situ Bu Maria. Oke, gitu ya teman-teman ya. Silakan Rasel, mau ngomong apa Rasel? Denada ngelahirin si Reza itu berarti umur 24 Bang Zi. Waktu itu ibu saya bilang Denada punya anak. Ya tahun 2000 itu. Tahun 2000-an 2002, tahun 2002 itu. Ibu saya bilang Denada punya anak. Saya nggak percaya, itu tahun 2002, betul. Oke ya Bu, sudah ya Bu Maria ya. Berarti Bu Maria dari itu ya Bu Maria ya, dari TikTok ya Bu Maria. Oke, sekarang silakan teman yang lain. Bu Maria sudah selesai teman-teman. Clear dari Bu Maria berasal dari TikTok yang beredar. Terima kasih Bu Maria. Oke teman-teman ya, jadi memang benar ya, memang ada beberapa TikTok yang beredar tuh ada. Tapi saya belum bisa meyakini kalau nggak ada sumbernya. Kalau ini kan jelas ada sumbernya. Denada akhirnya akui Reza anak kandungnya. Oke, anak kandungnya. Baca biografi Reza namanya itu Reza. Denada bla 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 bla. Anak pertama adalah Aisyah. Siapa lagi itu ada belakangnya itu. Nah, saya bertanya lagi, ini anak pertama. Kalau Reza diakui, karena tuaan Reza, berarti Reza dong anak pertama harusnya. Nah itu nanti urusannya lah di administrasi lah. Bagaimana caranya. Gitulah. Ya teman-teman ya. Teman-teman, selain ini, selain urusan Reza ini atau Denada ini, ada juga urusan lain ya yang tidak kalah menarik. Yang pertama adalah kaitannya dengan Ahmad Joni. Itu juga sangat menarik teman-teman. Namun saya karena sudah terlanjur mengangkat ini dan DM kawan-kawan semua itu angkat Reza. Maka saya tetap mengangkat Reza. Nanti Ahmad Joni saya akan buat VT-nya aja. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi sudah dibantah ya teman-teman ya, sudah dibantah. Tidak pernah ada nafkah. Tidak pernah ada kiriman-kiriman, itu tidak pernah. Ya kalaupun toh ada, itu bukan untuk Reza secara pribadi. Mungkin keluarga besar di Banyuwangi kan banyak. Saya juga tidak tahu. Nanti silakan dibuktikan di pengadilan. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Dan Bang Zi, sampai Denada mau muncul di publik Bang Zi. Yuk kita ramekan yuk guys, supaya dia benar-benar tergerak hatinya Denada muncul ke publik. Sebenarnya terbuat dari apa sih? Kok nggak mau muncul-muncul? Apa sih yang dia takutkan? Apa sih yang dia gini? Kalau makin lari dari masalah akan makin terpuruk Mbak Denada. Ketika ada masalah hadapin sampai selesai, itu baru gentle. Bahkan netizen nanti akan berbalik iba pada Anda Mbak Denada. Bener, kalau Anda makin bersembunyi terus makin terkorek-korek nanti masa lalu Anda yang buruk. Lihat aja netizen Indonesia ini netizen yang sangat wow. Sat-sat cepat mengkorek-korek masa lalu yang udah terpendam lama, itu pasti akan muncul semuanya. Iya. Teman-teman, kalau teman-teman mau bertanya-tanya tentang hukumnya, kita tanya langsung kepada sumbernya ya teman-teman ya. Namanya Bang Maksi ya. Kayaknya sudah bersedia naik ini. Beliau lagi dugem tuh saya tidak tahu, tapi beliau sudah bersedia naik. Ini beliau. Selamat malam Bang Maksi. Selamat malam Mr. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga Mbak. Waalaikumsalam Bang Maksi.
Bang Maksi, saya infokan dulu, ada berita menarik. Jadi 2 hari ini kita mengulik terkait dengan pernyataan daripada Denada, namun masih melalui penasihat hukumnya. Yang pertama adalah adanya pengakuan dari pengacaranya ini yang mengatakan bahwa Denada tidak pernah menolak daripada Reza. Itu satu. Yang kedua, adanya aliran dana setiap bulan yang dikirimkan untuk nafkah daripada Reza itu dari pengacara. Dari pengacara ya Bang Maksi. Tapi ya enggak ada buktinya, cuman katanya begitu Bang Maksi. Silakan Bang Maksi. Siap, Mr. G. Yang jelas, Iya. sebelum Komal Mr. G komentar diskusi terkait ini, belum ada statement seperti itu. Artinya terkait pengakuan bahwa artinya tidak pernah mengelak, tapi dalam mediasi awal itu enggak. Sepertinya ini setelah mediasi ketiga, Mr. G. Kan mediasi itu udah berapa kali kan selama 1 bulan lah. Jadi saya lihat setelah Mr. G di Komal ini yang kita sempat diskusi dan Mr. G sempat himbau berapa kali kan. Dan setelah mediasi ketiga baru ada statement dari si pengacaranya bahwa mereka tidak mengakui bahwa katanya Denada mulai dia dan termasuk masalah biaya sekolah. Ini kan ada, oke, kalau yang itu clear ya Mr. G yang terkait pengakuan, berarti kan sudah dititipkan terhadap si pengacaranya sebagai selaku kuasa hukum lah yang dikuasakan. Tapi kalau bicara soal biaya termasuk sekolah ataupun biaya kehidupannya, nah ini yang masih kontradiksi Mr. G. 2 keterangan yang berbeda. Nah, keterangan mana yang benar? Apakah keterangan dari pihak keluarga Reza atau keterangan dari pengacaranya? Kan gitu Mr. G. Tinggal masyarakat yang bisa menilai. Kalau memang itu benar-benar keluar langsung dari Denada, mungkin konteksnya berbeda Mr. G. Tapi ini titipan. Ya kan, dititip kepada sang pengacaranya. Nah itu, jadi masih perlu tanda tanya besar sih Mr. G terkait statement kedua terutama. Kalau statement pertama clear ya, artinya itu dia, berarti sudah ada pengakuan walaupun melalui pengacaranya. Tapi statement kedua ini yang jadi pertanyaan besar. Demikian, Mr. G. Baik, baik. Ya meskipun ya Bang Maksi, statement ini kalau ditanya lanjutannya dia nggak tahu. Dia nggak tahu, pokoknya begitu aja ya gitu. Terus yang berikutnya, kenapa ditanya lagi nih? Kenapa ini mediasi terakhir? Kenapa tidak hadir dalam sidang mediasi? Pertanyaannya, dia sibuk. Kalau ditanya sibuk apa, pokoknya ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Begitu Bang Maksi. Ya udah selesai nih Bang Maksi. Ya, artinya sampai sebulan waktunya kan Mr. G, durasinya, kemudian sama sekali tidak pernah hadir. Ya, bisa dinilai lah itu kan Mr. G. Kan ini kalau cuma dititip semua itu bisa, tapi yang jelas dengan pengakuannya saja Mr. G berarti pada akhirnya gerah juga Denada ketika diteriak oleh Mr. G dan Mbak Rahel. Itu aja kuncinya. Iya kan? Bukan saya yang teriak-teriak, itu Bang Maksi itu teriak-teriak ukam hukum itu. Mr. G, fakta membuktikan mediasi pertama belum ada statement. Kata nggak ketemu. Mediasi kedua belum ada. Setelah Mr. G teriak menyuarakan kebenaran yang saya juga ngeri-ngeri sedap, saya bilang kan 99%. Menjadi 100% ketika ada statement dari pihak Denada. Ternyata jadi 100%, Mr. G. Walaupun memang aduh, Mr. G benar-benar luar biasa, Mr. G. Iya. Ada masih niatnya Mr. G, saya lihat niatnya belum 100% untuk betul-betul gentle ya. Secara terbuka sih Denada. Gitu, Mr. G. Lanjut, Mr. G.
Ya, kemarin kan Bang Bang Maksi Maksi. yang bilang, apakah berani Denada mengakui di pengadilan? Apakah sudah siap Denada kalau ini sudah masuk ke persidangan? Itu kan kata Bang Maksi. Iya, iya, saya juga bilang memang nggak, kalau nggak salah nggak nyampe DNA. Ada banyak saksi, Ya, saksi fakta, saksi iya, kunci. Nggak berani iya, juga Misteri. Tapi teriakan Mister Ji yang luar biasa sama Mbak Rahel. Nggak berani dia. Makanya iya, bilang, berani nggak dia? Akhirnya iya, benar. Tapi Bang Maksi lihat kan ini narasinya pengacaranya Denada sama Bang Ronald sangat berbalik. Yang bikin saya sakit kepala dari tinggi saya naik itu pengacaranya Denada tuh Bang Maksi. Yang katanya dibiayain hidupnya, aduh, sangat berbalik. Nah, terus ini Bang Zi, katanya dia kan nggak pernah ketemu Denada tuh Bang Maksi. Nah, Bang Ronald kan bilang lah, sebagai pengacara gimana tanda tangan surat kuasanya. Nah, ada kan statement yang kayak gitu kan Bang Maksi, ada nggak baca itu Bang Maksi? Iya, itu Aneh di kan? mediasi pertama dan kedua memang ada statement seperti itu sehingga si pengacara Ronald ini agak aneh memang. Nah, tapi kita mau tambah Mister Ji dan Mbak Rahel gini. Yang jelas yang tadi ditunggu-tunggu oleh masyarakat, netizen, terkait statement walaupun nggak secara langsung, statement pertama nih yang dibilang bahwa mereka bukan berarti mereka tidak mengakui, tapi mereka mengakui. Ya, itu dulu. Paling tidak itu sudah terjawab. Ini kan tanda tanya besar daripada masyarakat. Karena ini bicara ini statement si pengacaranya di media. Ini luar biasa ini. Ini publik. Jadi nggak sembarang. Cuma memang statement kedua saya sepakat dengan Mbak Rahel betul. Statement kedua yang masih tanda tanya besar. Ya kan? Keterangan yang mana yang paling benar? Apakah keterangan dari pengacaranya Denada atau keterangan dari pihak keluarga Reza? Itu demikian. Saya lebih percaya dengan keluarganya Reza Bang Maksi sesuai fakta. Sekarang pengacaranya si Denada ini ngomong doang, suruh buktikan. Ayo buktikan. Kan ditantang tuh sama Bang Ronald. Kalau memang membiayain si Reza, buktikan bukti pengiriman. Kalau memang memberikan Reza rumah, mobil, yang namanya rumah kan ada sertifikat. Mobil kan ada ini, BPKB, surat-surat. Tunjukkan. Simple kan? Masuk sangat enak didengar gitu loh kalau Bang Ronald yang ngomong. Tapi kalau pengacara Denada ini asal jeplak aja loh Bang Maksi, kayaknya Bang Maksi. Bertolak belakang banget. Saya yakin seluruh netizen Indonesia akan lebih percaya dengan omongannya Bunda Ratih. Karena dia yang merasakan, yang merawat Reza. Boro-boro dibiayain. Nomornya Bunda Ratih aja diblokir kan Bang Maksi, Bang Zi. Dari mana dia ini? Katanya komunikasi lancar lah, dari mananya? Terima kasih. Emosi saya Bang Maksi kalau ngomongin pengacaranya Denada tuh. Ya, Mr. Ji dan Mbak Rahel, ini bahaya memang justru sebagai seorang pengacara ini. Dia mengeluarkan statement, terutama statement kedua tadi ya, yang menyatakan bahwa mereka membiayai, kemudian sekolah segala macam. Nah, yang kemudian ditantang oleh pihak pengacara Ronald ini, ya ini bicara soal asas pembuktian nanti. Kalau sampai itu tidak terbukti, wow, kacau. Masalah. Artinya terkait statement di media ini kasus ini bukan kasus apa ya, kasus sederhana, banyak kasus begini, cuma kan karena ini menyangkut selebritis, jadi otomatis di viral. Nah, hati-hati berstatement di media. Sementara Mr. Ji sendiri kan tahu sendiri Mr. Ji. Apa yang kita komen di media itu menjadi jejak digital soalnya, rekam jejak soalnya. Demikian Mr. Ji, lanjut. iya. Izinkan saya bertanya Bang Maksi. Sebagaimana kita telah bicarakan sebelumnya bahwa terkait dengan uji DNA. Ketika ini Denada, walaupun tidak secara langsung mengakui bahwa itu anaknya, berarti tes DNA itu
jelas tidak jadi ya, Bang Maksi. Menurut saya sih Mr. J tidak jadi, kan saya bilang tidak sampai DNA karena nggak sembarang juga si pengacaranya ini untuk mengeluarkan statement. Ini di media ini. Ini bukan statement di warung kopi, Mr. J. Tempat Oke. tongkrongan. Ini media bahkan media nasional ini. Dia udah, saya lihat di Cumi-Cumi juga ada itu. Salah satu Oh infotainment. ya, Itu saya pikir bagi saya itu A1 Mr. J. Bagi saya itu A1 ya karena ini statement. Tapi justru yang ya, statement kedua ini menjadi tanda tanya besar. Statement kedua terkait mereka ya. yang membiayai mereka bertanggung jawab. Ini justru jadi bumerang. Saya pikir jadi bumerang buat dari pihak Denada ini. Kalau memang tidak bisa buktikan, kecuali mereka bisa buktikan, Mr. J. Kira-kira begitu. Oke, Bang Maksi, saya pertanyaan berikutnya. Dengan adanya pengakuan secara otomatis, pengakuan ya, meskipun tidak secara langsung ya teman-teman ya, secara otomatis membenarkan bahwa Reza adalah anak Denada. Oke. Tetapi dalam autobiografi yang saya baca, Denada sendiri mengatakan bahwa anak Denada adalah Aisyah, siapa namanya itu adalah anak pertama. Kemudian untuk secara hukum Bang Maksi, apakah Reza ini anak pertama atau dianggap sebagai anak kedua Bang Maksi? Secara hukum Bang Maksi, monggo. Kalau secara hukum Mr. J otomatis memang karena kita bicara anak yang sah Mr. J, bukan anak kandung ya. Anak yang sah. Walaupun anak angkat sendiri pun kita bicara anak yang sah ya, bicara hukum Mr. J. Bukan anak kandung atau anak angkat, tapi anak yang sah otomatis nomor satu adalah si Aisyah. Itu pasti, otomatis Mr. J. Di keluarganya Denada. Ya. Tapi saya mau katakan begini Mr. J. Kalau dari awal mereka sudah membuat satu skenario seperti itu Mr. J, bahwa anak nomor satu, kemudian sekarang setelah viral, ini kan karena viral Mr. J. Artinya semua bisa menilai kan, melihat selama ini, apalagi pihak keluarga sudah menyampaikan. Memang dari awal, dari 24 tahun yang lalu, sudah bukan tidak diakui lagi, mau dibuang. Iya, iya. Iya betul itu, Iya betul. kan? Itu kan mau dibuang. Ini keterangan bukan satu orang. Aduh, Keluarganya Bang beberapa Maksi, orang. sakit saya dengar kata-kata dibuang tuh, sakit banget hati saya seorang Kan ibu, Bang Maksi. Kok ada manusia tega membuang anaknya, binatang aja nggak tega, ya Allah. Bang Maksi, sumpah sakit saya. Nah, artinya Mr. J memang dari 24 tahun yang lalu memang sudah tidak akui, bahasa lebih halus, sudah tidak akui dari 24 tahun. Jadi ketika sekarang pun diakui, why? Kenapa? Kan gitu Mr. J. Kok baru sekarang? Kemana aja selama ini? Kan gitu. Kemana Iya, aja? iya. Iya kan, sampai keterangan mereka, ibunya angkat itu mengatakan sampai datang ke rumah tunggu 3 jam lebih, terus kemana? Ini serangan secara alami. Yang nyerang ini bukan keluarganya, yang nyerang ini Mr. J adalah netizen, ibu-ibu, teman-temannya Mr. J sendiri, pendukung Mr. J. Demikian, terima kasih. Bang Wow, Zi, saya ada pertanyaan sama Bang Maksi, Bang Zi. Bang Maksi, silakan. saya melihat nih, si pengacaranya Denada ini bilang gini, katanya tuntutannya hanya ingin pengakuan anak, tapi kenapa di surat masih ada tuntutan 7M? Otaknya pengacaranya di mana sih? Rumi, Dibanding dengan naik Rumi. merawat seorang anak dari bayi sampai 24 jam, dari 24 tahun, dibanding dengan uang 7M nggak ada apa-apanya. Coba Bang Basi baca nggak statement dia tuh? Tuntutannya katanya cuma Wah, pengen pengakuan, tapi gimana sih kok masih aja ada uang 7M? Aneh pengacaranya ini. Makasih Bang Zi. Menurut Bang Zi ya. gimana itu statement kayak gitu? Silakan Bang Maksi dijelaskan. Karena kalau ini masalah hukum tuh pakarnya itu Bang Maksi. Silakan Bang Maksi. Gini Mbak Raya dan Mr. J, Bang Mr. J, Maksi. Mr. J lebih pakar Mr. Jadi nanti Mr. J koreksi ya. Jadi gini, karena kan di awal kan mereka mau secara internal kekeluargaan. Namun karena tidak direspon oleh pihak Denada, makanya mereka mengajukan gugatan. Gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, dalam gugatan PMH, kita sebut PMH itu ya, otomatis syaratnya harus ada kerugian. Harus ada kerugian yang dimintakan dalam gugatan. Kalau tidak, ya gugatannya
bisa ditolak, jadi nggak diterima malah karena. Jadi memang harus ada, selain ada perbuatan melawan hukum, ada pasal-pasalnya, terutama nilai kerugian harus wajib hukumnya dicantumkan. Walaupun pada faktanya mereka memang poin utamanya adalah kan untuk pengakuan, bukan masalah uang. Tapi syarat dalam gugatan, Mbak Rael ya, ini udah di sini harus paham nih, syarat dalam gugatan apalagi PMH, wajib hukumnya dicantumkan nilai kerugian. Berapa nilai kerugiannya? Harus wajib itu. Demikian, terima kasih. Baik ya, teman-teman, itu sudah tepat semua itu apa yang disampaikan oleh Bang Maksi. Saya hanya ingin menambahkan kepada teman-teman semua terkait dengan perbuatan melawan hukum. Ada 4 syarat besar. Ya, ini 4 syarat besar. 4 syarat besar itu adalah: 1, adanya perbuatan hukum yang dilanggar. Itu 1 ya. Ini kan PMH, perbuatan melawan hukum, berarti ada aturan yang dilanggar. Yang kedua, adanya kesalahan. Yang kedua, adanya kesalahan hukum di situ yang dilakukan oleh pelanggar hukum. Yang ketiga, adanya kerugian. Nah, 1, 2, 3. Ada perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian. Ya, dan yang keempat adalah adanya hubungan antara mereka penggugat dan tergugat. Walaupun ini di atas ini bunyi semua, kalau tidak ada hubungannya antara keduanya, ya nggak bisa menggugat. Harus 4 besar tadi ya. Di antaranya itu ya, ada perbuatan yang melanggar hukum, adanya sebuah kesalahan, adanya sebuah kerugian. Nah, ini kerugian ini ada 2, ada material, imaterial, atau ada hal-hal yang lain. Kemudian yang terakhir ya, bagan ini bagan ini. Adanya hubungan, kausalitas antara kedua belah pihak, antara tergugat dan penggugat gitu. Itu Bang Maksi. Memang Bang Maksi dicantumkan nilai di situ Bang Maksi, yaitu 7 miliar rupiah. Namun sang pengacara juga menyampaikan masalah angka itu, saya tidak berpikir masalah angka, itu saya hitung dari sekian sampai selama 24 tahun. Tetapi masalah angka kita bisa bicarakan. Begitulah yang disampaikan oleh sang pengacara. Terkait tadi, memang yang diminta hanyalah pengakuan. Namun bukan pengakuan yang melewati orang lain. Pengakuan yang keluar tulus dari mulut Denada. Itu yang akan membungkam para masyarakat semua. Kita akan hormat kepada Denada sebagai seorang ibu. Saya nggak mengatakan sebagai wanita ya. Kita akan hormat kepada Denada sebagai seorang ibu yang 24 tahun telah menghapus nama Reza. Di tahun 2026 ini, Denada berani mengungkapkan, itu sudah luar biasa. Meskipun agak terlambat. Begitu ya Mbak Rasel, Bang Maksi, monggo. Bang Si, ampun, Yo. aku emosi lagi nih. Nih Bang Si, nih. Dia muncul lagi Bang Si. Muncul lagi Bang Si nih Bang Si. Nih. Gila. Tuh. Ya, coba Muncul didengarkan lagi, Bang Si, apa bikin statement. Tunggu 50 dulu, kan menit yang ada. lalu. Tunggu dulu, kan ada gelombang kedua. Nanti nggak ada yang nonton. Nanti kalau langsung. Coba sampai uraikan dulu apa ceritanya. Aduh. Sampean kok emosian toh? Bang Maksi tolong diatasi.